يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 208 25 Muharram 1443 Hijriah atau 3 September 2021 Masehi dengan judul Dakwah Islam bukan penistaan agama. Baru kali ini kasus penistaan agama dikaitkan dengan konten dakwah Islam yang membahas ajaran agama lain. Bahkan sekarang dai yang mengupas pandangan Islam terhadap agama lain dianggap telah melakukan penistaan agama dan bisa dijerat hukum pasal penghinaan agama. Benarkah mendakwahkan ajaran Islam seputar perbandingan agama merupakan penistaan? Bukankah di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang membahas bantahan terhadap keyakinan umat lain? Bukankah setiap muslim wajib meyakini bahwa hanya Islam yang benar dan agama lain batil? Islam agama dakwah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Islam sebagai agama dakwah. Ajaran Islam wajib disampaikan kepada segenap manusia, tentu dengan mengubah keyakinan mereka agar mereka memeluk Islam. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik." Seorang muslim yang mendakwahi orang lain hingga orang itu meyakini Islam dan meninggalkan keyakinannya akan mendapatkan pahala besar. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu adalah lebih baik daripada apa yang diterangi oleh matahari atau ketika tenggelam." Hadis riwayat At-Tabrani. Kewajiban berdakwah ini telah mendorong umat muslim menyebarkan risalah ini ke seluruh penjuru dunia. Mereka berhasil mengubah para pemeluk akidah selain Islam, baik dari kalangan paganis atau penyembah berhala, Majusi, kaum zindik dan ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, berbondong-bondong memeluk Islam. Sikap muslim terhadap pemeluk akidah dan agama lain adalah menyeru mereka untuk masuk Islam, membongkar kebatilan keyakinan dan ajaran mereka, sekaligus menyampaikan kebenaran dan kemuliaan ajaran Islam. Bukan justru mengembangkan paham pluralisme seperti yang belakangan ini sering terjadi. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 64, Allah SWT berfirman, "Katakanlah Muhammad, wahai ahlu kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun, bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah." Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menyeru kaum ahlul kitab menuju tauhidullah dalam ibadah dan tidak menyembah selain Allah, lalu memberikan ketaatan hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan kepada makhluk. Rasulullah SAW pun menegaskan bahwa umat di luar Islam berada dalam kekufuran hingga mereka melepaskan akidah dan agama mereka, lalu memeluk Islam. Sabda beliau, "Demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggamannya, tidaklah salah seorang dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, mendengar aku, kemudian dia mati dan tidak mengimani apa yang dengan itu aku diutus, melainkan termasuk penghuni neraka." Hadis riwayat Ahmad. Mendakwahi non-muslim. Al-Quran berisi ayat-ayat yang berisi ajakan kepada kaum muslim untuk meneguhkan keyakinan mereka pada Islam. Al-Quran pun mengandung seruan kepada pemeluk agama lain agar masuk Islam sekaligus membantah keyakinan mereka. Ayat-ayat tersebut menyeru akal manusia dengan membuktikan kebatilan agama mereka. Dakwah kepada mereka dilakukan tanpa mencela atau menistakan agama mereka, namun dilakukan dengan ilmiah, argumentatif, dan menggugah akal. Lihat Quran surat An-Nahl ayat 125. Ketika berhadapan dengan para penyembah berhala, Allah SWT menurunkan ayat yang mengingatkan mereka akan lemahnya berhala dibandingkan dengan kekuasaannya.
Sungguh segala yang kalian seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka pun tidak dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah. Quran Surat Al-Hajj ayat 73. Ayat ini bukan menistakan keyakinan kaum paganis, tetapi justru mengajak mereka untuk berpikir jernih apakah pantas sesuatu yang lemah, tidak bisa menciptakan lalat, bahkan tidak bisa menjaga sesuatu dari lalat dijadikan Tuhan oleh manusia. Padahal ada Allah yang Maha Pencipta yang telah menciptakan berbagai makhluk dari yang paling kecil hingga yang paling besar, dan juga menciptakan alam semesta ini. Saat berhadapan dengan kaum yang meyakini bahwa Tuhan memiliki anak, ayat-ayat Al-Quran mengajak mereka merenungkan keyakinan mereka agar mereka memahami sendiri kebatilan akidah mereka. Lihat Quran Surat Al-Mu'min ayat 91. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membantah klaim kaum Nasrani yang menyatakan bahwa Isa bin Maryam adalah anak Tuhan. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata, sungguh Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian." Selain itu, fakta bahwa telah terjadi pemalsuan oleh orang-orang Bani Israel terhadap kitab-kitab suci mereka, Taurat dan Injil, juga telah dinyatakan oleh Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 79. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Apa yang disampaikan Al-Quran tentang pemalsuan ayat-ayat yang tercantum dalam kitab-kitab kaum Yahudi dan Nasrani adalah fakta, bukan penistaan. Belakangan pada tahun 1994, di San Francisco, Amerika Serikat, terbit buku berjudul The Five Gospel, What Did Jesus Really Say? Buku ini adalah hasil seminar 76 orang pakar dari berbagai disiplin ilmu yang meneliti keotentikan Injil. Mereka mendapati bahwa 82% isi kandungan Injil sesungguhnya bukan berasal dari Yesus. Temuan ini menguatkan firman Allah SWT bahwa telah terjadi perubahan ayat dalam kitab-kitab suci terdahulu. Stop kriminalisasi dakwah. Karena itu mendakwai kaum kufar merupakan salah satu perintah Allah yang agung. Kaum muslim telah diwajibkan untuk menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia. Tentu harus dibedakan menyampaikan kebenaran Islam kepada umat di luar Islam dengan menistakan agama atau keyakinan mereka. Menista agama umat lain adalah haram. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 108. Janganlah kalian memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Namun, bukan merupakan penistaan agama ketika seorang muslim menerangkan kebatilan dan kerusakan akidah umat lain. Hal itu bahkan merupakan kewajiban yang telah Allah tetapkan. Kaum muslim pun harus memiliki keyakinan tersebut sebagaimana yang telah diajarkan kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Bukan justru menyatakan bahwa semua agama benar lalu menyerukan pluralisme dan sinkretisme. Sikap seperti ini telah diperingatkan oleh para ulama. Siapa saja yang tidak mengkafirkan orang yang beragama selain Islam seperti Nasrani atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan doktrin atau ajaran mereka, maka dia telah kafir meskipun bersamaan dengan itu dia menampakkan dirinya Islam dan meyakininya. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama tidak dilakukan dengan menganggap semua agama benar, kemudian menyembunyikan ayat-ayat Al-Quran yang telah membahas kebatilan ajaran dan agama di luar Islam. Kerukunan umat beragama itu terwujud dengan adanya jaminan perlindungan terhadap harta, keamanan, kehormatan, dan kehidupan. Untuk itulah negara harus menerapkan syariah Islam secara kafah, bukan dengan menutup-nutupi kebenaran ayat-ayat suci. Lihat Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Sungguh ironi jika dakwah dianggap sebagai penistaan agama dan tindakan kriminal. Padahal ini merupakan kewajiban agama yang pelakunya dijanjikan pahala besar oleh Allah SWT. Menganggap dakwah Islam yang mengungkap kebatilan agama lain sebagai penistaan agama dan tindakan kriminal sama saja dengan mengkriminalisasi ayat-ayat Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik.